Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi juga nih, Pak. Siswi yang Selamat cerdas, pagi. yang cantik-cantik, yang hebat-hebat. Sehat semua nggih hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak. sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama karena doa akan mengantarkan kita nanti menuju kesuksesan. Maka doa saya minta dipimpin oleh Mas Santo yang sangat cerdas dan hebat. Mari Mas Santo. Siap, Pak Guru. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah Pak Guru. Terima kasih Pak Mas Santo yang hebat. Mas Santo ini semoga besok karena doa, perkataan adalah doa, maka semoga besok jadi haji yang makbul. Amin. Allahumma amin. Amin, Allahumma amin, Pak. Doain dong, Pak. Saya kira hari ini hadir semua, nggih? Iya, Pak. Siswa-siswi SLB pasti tertib semua. Nggak ada yang nggak tertib. Siapa? Siapa? Siswi LLB rajin-rajin dan pandai-pandai semangat untuk belajar. Siap. Karena selain calon-calon yang manusia terhebat, juga calon-calon penghuni surga. Amin. 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 Yang besar. Oke, semuanya saya akan memulai dengan hari ini untuk melanjutkan pelajaran, yaitu kemarin sudah kita pelajari tentang huruf Braille, ya, huruf Braille. Nah, kita nanti kemarin sudah mempelajari titik-titik dalam huruf Braille, ya toh. Titik-titik dalam huruf Braille itu kemarin ada simbol-simbolnya. Ada simbol misalnya alif itu titik 1, ba itu titik 1, 2, ta itu titik 1, titik 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kemarin sudah disampaikan kalau sudah masuk SLB, ya toh. Siswa-siswi yang sudah masuk SLB pastinya harus tahu tentang titik Braille, apalagi siswa-siswi yang tunanetra. Nanti kalau ditanya di kalangan masyarakat itu bisa membaca Al-Qur'an enggak? Bisa. Membaca Al-Qur'an sangat bisa, karena membaca Al-Qur'an mendapatkan 10 kebaikan, ya. Kita semua mengetahui satu huruf mendapatkan 10 kebaikan, ya. Mari kita sebelum itu kita membaca surat pendek bersama-sama. Kita membaca Al-Ikhlas bersama-sama. Yuk. Kita mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam yalid Lam yakul lahu kufuwan ahad. Astagfirullahaladzim. Semoga dengan bacaan itu kita semua akan selalu diridhoi Allah apa yang kita kerjakan, ya toh. Amin. Nah, kita sebelum melakukan aktivitas apapun kita mulai dengan doa dan melafalkan salah satu ayat Al-Qur'an, semoga mendapat ridhonya dan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi siapapun. Ya. Amin. 10, column 3 of 3, 10. Spelling error, minute. Edit William 5.
Ya. Sekarang kita masuki materi yang pertama, bahwasanya sudah Bapak jelaskan huruf Braille, huruf yang menggunakan kombinasi titik atau huruf yang cara menulisnya dengan cara menggunakan titik-titik yang nanti digunakan dengan menggunakan perabaan tangan, ya toh? Perabaan tangan. Nah, dengan tangan-tangan itulah kita sebagai tunanetra bisa membaca, baik membaca bahasa Indonesia, membaca teks apapun bisa melalui Braille itu. Nah, kalau kita berbahasa Indonesia sudah ada teknologi ya, sudah ada teknologi. Ada komputer, ada HP yang bisa bersuara. Lah sekarang kalau Al-Qur'an itu belum ada yang menggantikan, maka kita harus masih diwajibkan menggunakan huruf Braille. Karena huruf Braille itu nanti yang akan menandai panjang pendeknya. Karena panjang pendeknya atau tasjidnya atau hukum bacaannya itu masih berada di huruf Braille. Kalau menggunakan teknologi belum bisa mengenakan. Pasti kalau panjang ya nggak dibaca panjang, pendek nggak dibaca pendek. Misalnya ini, nah kalau di teknologi pasti juga cuma dibaca ina gitu toh, nggak dibaca inna. Misalnya man amana, cuma dibaca ya cuma man amana kalau di teknologi lah. Kemarin seperti itu bahwa huruf Braille menggunakan titik-titik yang ada titik 6 yang dari atas itu titik 1, yang dari kanan atas kiri itu titik 1, 2, 3, yang kanan atas itu titik 4, 5, 6 seperti itu. Kemudian pada huruf Braille itu juga ada seperti siswa-siswi yang tunanetranya itu sudah besar ya, tunanetranya sudah besar itu kan belum tahu. Oh, taunya huruf awas ya toh. Huruf awas itu juga ada titik maaf juga ada harokat ya toh, harokat fathah kasroh. Demikian juga di Braille. Di Braille juga ada harokat fathah kasroh ya toh. Nah, kemudian di harokat fathah kasroh kalau di Braille itu ditandai setelahnya. Misalnya setelah huruf alif ada tanda fathah titik 2 yang berada di sebagian kiri tengah itu namanya tanda fathah, itu dibaca A, ya toh. Kemudian misalnya ada huruf ba fathah, ba dikasih titik 2 di bagian kiri itu dibaca ba ya. Terus kemudian ada juga fathah domah. Fathah domah itu bagaimana? Fathah domah itu sama seperti pada huruf hijaiyah yang tadi. Misalnya alif dikasih domah yang ada titik setelah huruf alif itu ditandai titik 1, 3, 6 ya. Itu dibaca U, jadi U. Misalnya ba, domah berarti bunyinya bu. Misalnya jim dikasih titik domah berarti ju. Selanjutnya adalah tanda kasroh, ya, harokat kasroh. Harokat kasroh itu yang makan menjadikan vokal i, ya. Jadi setelah huruf hijaiyah misalkan ta dikasih kasroh yang titik 15, 1 di bagian kiri atas, kemudian titik 5 itu di bagian kanan tengah, itu akan berbunyi i. Misalnya ti, kalau tak kasroh dibaca ti. Misalnya bak kasroh dibaca bi. Jadi biti, gitu ya. Jadi dia akan berbunyi biti, seperti itu. Nah, itu penjelasan kasroh. Jadi kita ketahui bahwasanya
bagi yang tunanetranya sudah besar, ya, yang tunanetranya sudah besar pasti akan bertanya-tanya, gimana toh ada huruf Arab Braille, terus itu apa bentuknya seperti huruf biasa itu yang ditulis ya, toh? Yang ditulis biasa itu ya. Jadi misalkan karo alif ya ditulis alif besar, ternyata tidak begitu ya. Bagi yang tunanetranya sudah besar, terus kalau membacanya gimana? Membacanya dari kiri ke kanan, nggak seperti kalau huruf Arab pada umumnya itu kan dari kanan ke kiri, itu dari kiri ke kanan, sama seperti membaca teks bahasa Indonesia. Nah, saya mohon ada salah satu siswa-siswi ya, yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, yang sangat berbahagia, siswa-siswa yang sangat cantik, ganteng, hebat-hebat. Saya mohon ada partisipasinya, misalkan ada Mbak Patkah, kemudian ada Pak Kasroh, dibaca apa ya? Halo? Pak Patkah dibaca sama Tak Kasroh dibaca apa ya? Bati. Bati, betul ya? Iya. Terus kemudian ada ada Mbak Doma terus kemudian ada Tak Kasroh dibaca apa ya? Buti. Ya, Buti. ya. Ternyata hebat-hebat ya, siswa-siswi SLB hebat-hebat, betul ya? Betul, hebat. Hebat-hebat. Nah, hebat-hebat. Semoga besok jadi penghuni surga. Amin. Amin. Nah, kemudian ada lagi, misalkan ada Mbak Doma dikasih, kemudian ada Mbak Doma, kemudian Dal Kasroh dibaca apa ya? Budi. Budi, ya betul. Ya, Budi ya, betul. Nah, ada penjelasan lagi bahwa kasroh itu adalah panjangan merupakan bacaan pendek. Tanda harokat itu panjang vokal, tapi dia berharokat pendek ya. Kalau kasroh itu pendek. Jadi cuma satu ketukan. Nah, itu ya. Kalau panjang nanti Pak Guru akan menerangkan lebih lanjut ya, untuk mat panjang itu nanti akan diterangkan Pak Guru lebih lanjut, tapi Pak Guru harap di sini siswa-siswi paham dulu lah tentang yang dinamakan kasroh, penempatan kasroh. Otomatis untuk siswa-siswi apalagi yang netranya sudah besar ya, karena yang masih beranggapan kok titiknya koyok ini dulu, kok titik-titiknya kayak gini, kok koyok istilahnya kok koyok penyakit kayak gini, cuma titik-titik kayak gini ya, gitu ya. Nah, ya harus paham dulu bahwa ini bisa berbunyi. Kok nggak seperti yang saya kenal kemarin, bahwa alif itu bentuknya ya nanti dibesarkan gitu, perkiraannya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari siswa-siswi semua, mbak-mbak, mas-mas yang cantik-cantik, yang hebat-hebat. Saya kira ada pertanyaan, ayo. Assalamualaikum. Nah, mau tanya Pak? Waktu kurang 3 menit, Mas. ya mau nanya apa? Untuk pembelajaran Braille itu ada Iqra jilid 1 sampai 6 atau tidak, Pak? Itu saja. Ya. Mas Nasrullah yang sangat ganteng, ganteng nanti anak Pak Guru sampai belepotan ya. Ini Pak Nasrullah, Mas Nasrullah ya, yang ganteng ya. Ya, Mas Nasrullah yang ganteng, yang hebat. Yeah. Semoga jadi penghuni surga. Ya. Di jilid Braille ya, di jilid Braille sama, ada 1 sampai 6. Tapi jilid Braille Iqra itu ada bermacam-macam terbitan.
Ada yang menerbitkan 1 sampai 6, ada yang menerbitkan 1 sampai 2. Maksudnya cuma diringkes. Dari satu buku itu terdiri dari jilid 3 jilid buku awas itu ya, itu ada. Ya, dan tergantung penerbitnya. Siapa? Itu memang diringkes itu, bahkan ada yang apa namanya itu mempersingkat kata-kata itu tidak dimasukkan ke dalam Iqra semuanya. Tuh. Jelas ya? Jelas, jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Saya kira semuanya sudah jelas. Terus kemudian kita ulang sebentar bahwasanya huruf Braille, tanda huruf para Braille adalah huruf yang menggunakan titik-titik dan menggunakan kombinasi titik ya. Ya, Pak. Nah, menggunakan simbol titik-titik dan dibaca dengan kasroh itu dengan pendek. Nah, huruf kasroh itu diletakkan setelah apa? Setelah huruf ijaiyah. Ya. Itu ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari pelajaran ini tadi? Yuk, salah satu menyimpulkan. Ada Saya, Pak. Ya. Saya, Pak. Ya. Kesimpulannya, walaupun memiliki kekurangan, tetapi punya kelebihan, yaitu bisa membaca Al-Quran. Nah, dengan membaca Al-Quran di situ ada huruf Braille, adalah huruf yang menggunakan simbol titik-titik. Itu saja barangkali kesimpulannya. Sip. Hebat sekali nih, Mas. Masnya hebat sekali ya. Mas apa Mas sih? Gunawan, Mas Gunawan bagus. Mas Gunawan Mas Gunawan, hebat ya. ya. Mas Gunawan yang sangat hebat. Ya. Nanti di rumah, ya toh. Nanti di rumah, Mas-mas dan Mbak-mbak